Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Faliza Maltrianda dengan NIM 200160114. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya memenuhi tugas keterampilan berbicara yang diampu oleh dosen Dr. Randa Ermawati Arif MPD, Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke judul materi yang akan saya presentasikan, yaitu tentang keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Etika dalam bertelepon. Saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu etika. Etika dalam bahasa filsafat berarti ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika dibedakan dalam 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Pada dasarnya, etika ini disebut dengan kebebasan dan tanggung jawab antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benarnya, baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Telepon merupakan alat untuk berkomunikasi jarak jauh antara komunikator dengan komunikan karena tidak dapat bertatap muka atau bertemu secara langsung. Kemampuan etika bertelepon atau cara bertelepon yang baik ini sangat penting untuk dikuasai bagi semua karyawan, terutama bagi operator, resepsionis, sekretaris, customer service offers, dan juga administratif profesional yang merupakan pintu gerbang penerimaan panggilan telepon. Dalam bertelepon, suara yang merdu, jelas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Tidak jarang orang menjadi lebih dekat dan senang berkomunikasi dengan kita. Dengan hanya mendengar, orang saja keluar sering menentukan pribadi penerima telepon. Penampilan menarik tidak akan tampak dalam hubungan telepon, akan tetapi kepribadian seseorang jelas tercermin melalui bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang harus dikatakan. Adapun hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dan dilaksanakan sehubungan dengan etika bertelepon adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengucapkan salam wajib dilakukan dan mengenalkan diri agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan, berguna agar tidak ada kesalahpahaman arti dari lawan bicara sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari tema pembicaraan. Yang ketiga, ada tidak berbicara dengan orang lain selagi menelepon. Kita harus fokus dalam satu pembicaraan saja agar tidak ada kesalahan dalam berbicara. Yang keempat, ada tidak berbicara sambil makan sesuatu dan mengunyah permen. Jika kita berbicara sambil makan, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara dan makan dapat membuat kita tersedak karena makan sambil berbicara. Yang kelima, ada berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Jika terlalu banyak basa-basi akan menambah biaya telepon, menyita waktu dan membuat lawan bicara kita merasa bosan. Yang keenam, ada tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Ini akan membuat kesan seperti marah-marah dan membuat lawan bicara kita akan terasa dimarahi sehingga ia akan mengakhiri pembicaraan. Yang ketujuh, ada mencatat pesan atau pembicaraan. Semua pesan wajib dicatat agar tidak lupa akan pesan yang harus disampaikan. Yang ke-8, ada sampaikanlah pesan kepada orang yang disetujui si penelpon. Jika ada pesan, maka pesan itu wajib disampaikan karena setiap pesan itu pasti penting bagi si penerima pesan. Selanjutnya, bahasa dalam bertelepon.
Pada saat berbicara melalui telepon, kata-kata yang kita sampaikan dan sikap yang muncul mencerminkan kepribadian kita sendiri. Hal tersebut dirasakan oleh lawan berbicara meskipun tidak bertatap muka langsung. Oleh karena itu kita harus memperhatikan etika ketika bertelepon, terutama saat bertelepon dengan teman kita sendiri. Pada saat bertelepon, selain penggunaan bahasa keras harus efektif dan efisien, intonasi suara pun harus diperhatikan. Kata-kata diucapkan secara jelas, sikap ramah, murah senyum, dan menerima dengan berbuka harus diperhatikan karena harus dirasakan lawan bicara. Bahasa yang digunakan saat bertelepon adalah bahasa yang efektif. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sederhana atau wajar, ringkas, jelas, sopan, santun, dan menarik. Berikut ini bahasa dalam bertelepon antara lain sederhana. Sederhana berarti bersahaja, lugas, mudah, dan tidak berbelit-belit, baik pemakaian katanya maupun kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, hendaklah dipakai kata-kata yang biasa dan lazim. Ringkas. Kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami, sedangkan kalimat yang panjang biasanya lemah dan kabur maksudnya. Contohnya, mohon maaf daripada ketidakhadiran ayah saya dalam rapat yang mana akan dilaksanakan Bapak RT di rumahnya. Bentuk ringkasnya, mohon maaf atas ketidakhadiran ayah saya dalam rapat dilaksanakan di rumah Bapak RT. Jelas. Jelas berarti tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak bermakna ganda atau ambigu, atau tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya ada sopan. Sopan berarti hormat dengan lazim, tertib menurut adat yang baik. Bahasa sopan itu dapat dicapai dengan cara beberapa berikut ini. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang sopan, yang kedua menggunakan kata-kata sapaan atau kata ganti, yang ketiga menggunakan kata resmi atau baku. Praktik dalam bertelepon. Komunikasi yang kita jalani pun bisa bermacam-macam, mulai dari komunikasi langsung dengan bertatap muka, hingga komunikasi secara tidak langsung atau melalui media seperti telepon. Dalam dunia bisnis pun, kegiatan berkomunikasi ini juga menjadi hal yang rutin dan sangat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang kita jalani ini pun bisa bermacam-macam, mulai dari komunikasi langsung dengan bertatap muka, hingga komunikasi secara tidak langsung atau melalui media seperti telepon. Selanjutnya, teknik bertelepon sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Jika Anda bisa melakukan teknik bertelepon dengan baik, maka citra positif perusahaan pun bisa tampak melalui telepon. Sebaliknya, bila Anda bisa menguasainya, maka citra perusahaan bisa jadi buruk hanya karena komunikasi telepon. Praktik bertelepon yang baik. Yang pertama, angkat dan jawab telepon pada dering kedua atau ketiga. Yang kedua, berikan salam dengan tersambung. Yang ketiga, perkenalkan diri atau perusahaan dengan jelas. Yang keempat, hindari menjawab telepon dengan mengatakan halo. Bersikap bijaksana dan menghadapi penelpon. Selanjutnya, jangan terlalu lama berbicara dengan penelpon. Jangan menggunakan telepon di tempat kerja. Dengarkan dengan baik setiap isi pembicaraan dari penelpon. Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penelpon. Tanggapi maksud pembicara dengan cepat agar memberikan kesan bahwa kita memperhatikan penelpon yang baik. Yang terakhir, bicaralah dengan tempo yang tepat. Langkah-langkah bertelepon. Cara atau langkah-langkah menerima telepon dan menelepon yang baik sebagai berikut. Yang pertama, pengertian etika bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon. Dua hal-hal yang etika bertelepon adalah jangan biarkan telepon berdering 2 atau sampai 3 kali. Segeralah angkat. Dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelepon atau tidak melamun. Yang ketiga ada langkah-langkah dan teknik penerima telepon. Segeralah angkat jika telepon berdering. Ucapkanlah salam begitu Anda mengangkat telepon. Bila menelepon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Bila orang yang dituju tidak ada tempat, maka beritahukan dengan sopan. Taruhkan pada telepon untuk meninggalkan pesan. Setelah menyaksikan nomor yang dituju benar. Yang kelima, cara menggunakan telepon yang baik. Gaganan telepon dengan baik menggunakan tangan. Yang keenam, hal-hal yang boleh dilakukan pada saat berkomunikasi yaitu berbicara di telepon sambil makan atau berdecak, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon, berbicara dengan nada kasar atau membentuk.
Kesimpulan dari presentasi saya yang tadi yaitu keterampilan berbicara dalam bertelepon, suara yang merdu dan jelas, terkesan ramah, hangat dan bersahabat. Tidak jarang orang menjadi lebih buta dan senang berkomunikasi dengan kita. Dengan adanya mendengar saja, orang keluar sering menyampaikan pribadi penerima telepon. Penampilan menarik tidak akan tampak dalam hubungan bertelepon, akan tetapi kepribadian seseorang jelas tercermin melalui bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang harus dikatakan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya tentang keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.